Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai ICT dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama mengenai kurikulum 2013 tingkat SD, yang kedua, Renstra Pendidikan Nasional tahun 2020 sampai 2024, yang ketiga, adaptasi ICT saat kondisi pandemi, yang keempat, kompetensi ICT guru menurut UNESCO, yang kelima, implementasi ICT pada media pembelajaran, dan yang keenam, aplikasi software pendukung. Nah, pada materi yang pertama yaitu mengenai kurikulum 2013 tingkat SD. Pelajaran TIK atau ICT dalam kurikulum 2013 yang sebelumnya berdiri sendiri telah dihilangkan. Pada saat ini, TIK atau ICT harus terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Maka dari itu, semua guru harus belajar dan harus mampu menggunakan TIK atau ICT pada masing-masing bidang ajarannya. Selanjutnya yaitu mengenai Renstra Pendidikan Nasional tahun 2020 sampai 2024. Strategi yang dilakukan Kemdikbud dalam rangka pemanfaatan TIK atau ICT untuk peningkatan mutu pembelajaran khususnya di sekolah dasar. Kondisi pandemi saat ini, di saat proses belajar mengajar atau PBM, secara tatap muka dibatasi, maka pemahaman TIK atau ICT menjadi mutlak, diperlukan dan dapat segera diintegrasikan pada mata pelajaran masing-masing. Baik, selanjutnya ada adaptasi ICT saat kondisi pandemi. Pandemi ini telah menunjukkan adaptasi yang luar biasa oleh masyarakat untuk interaksi tanpa kontak yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Adaptasi ini dilakukan tidak hanya pengguna yang telah menggunakannya sebelum pandemi maupun pengguna yang baru menggunakan saat pandemi. Adapun dengan kondisi saat ini, terdapat kemungkinan COVID-19 akan tetap ada selama beberapa waktu dikarenakan kompleksitas dalam mengembangkan pengobatan yang efektif, yaitu vaksin dan pengobatan medis. Dengan tuntutan perekonomian, beberapa kota-kota di Indonesia telah masuk pada masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB, yaitu periode di mana pembatasan sosial dan aktivitas dilonggarkan. Dengan dunia yang saat ini berubah dan berkembang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, diperkirakan akan ada perubahan dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari di masa AKB. Studi ini mencoba untuk memeriksa perubahan ini dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengaruh perubahan aktivitas perjalanan selama pandemi dan karakteristik pribadi dan spesial terhadap intensi perjalanan pada masa AKB. Studi ini mengkonfirmasi tidak hanya telah terjadi perubahan aktivitas antara saat-saat pandemi dan sebelum pandemi, namun perubahan ini mempengaruhi intensi untuk perubahan yang terjadi pada masa AKB. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, pada masa AKB pertama dengan temuan bahwa tetap terdapat perjalanan saat AKB dan potensi untuk terjadi peningkatan, khususnya pada pekerja dan pelajar. Pemerintah perlu menerapkan secara ketat dan memonitor protokol keamanan COVID-19 sesuai dengan saran WHO. Kedua, dengan potensi penggunaan perangkat online untuk meminimalisasi perjalanan seperti untuk kegiatan pekerjaan, penting untuk melakukan pembenahan fasilitas TIK untuk mendukung hal tersebut. Kompetensi ICT guru menurut UNESCO. Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris. Kompetens yang berarti kecakapan dan kemampuan diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas. Kompetensi guru diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri yang secara sengaja diciptakan sebagai dasar yang kuat dan valid bagi pengembangan sumber daya manusia. Kompetensi TIK guru berdasarkan kerangka ICT (CFT) menurut UNESCO terdiri dari 3 tingkat kemampuan. Yang pertama ada literasi teknologi. Kompetensi dasar
TIK guru dalam memanfaatkan TIK untuk menyiapkan siswa agar mampu menguasai teknologi baru sebagai bekal bagi diri siswa dalam mengembangkan dirinya sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Kompetensi ini merupakan tahapan dasar yang akan mendorong dan memfasilitasi siswa menggunakan teknologi baru serta tahapan yang membutuhkan perubahan kebijakan yang paling mendasar. Tahapan ini fokus pada pengembangan literasi teknologi guru untuk mengintegrasikan peralatan TIK ke dalam kurikulum. Literasi teknologi ini mempersyaratkan fokus pada distribusi yang merata untuk memungkinkan perluasan akses yang mengurangi kesenjangan digital, serta lebih menjamin keberhasilan ketiga tahapan dalam pengembangan pendidikan. Hasil akhir tahap literasi ini adalah guru kompeten dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran untuk memberdayakan siswa agar mampu menguasai teknologi baru sebagai bekal bagi diri siswa dalam mengembangkan dirinya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, ada pendalaman pengetahuan. Pendalaman pengetahuan ini untuk mengetahui kemampuan guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran untuk mendorong siswa mampu menerapkan pengetahuan dari mata pelajaran yang diterimanya untuk memecahkan permasalahan kompleks yang dihadapinya dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Kompetensi ini lebih mendalam dan lebih memiliki dampak terhadap pembelajaran. Pendalaman pengetahuan membutuhkan siswa sebagai pelaku untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka peningkatan keterampilan pemecahan masalah yang kompleks di lingkungan kerja. Hal ini akan menambah nilai terhadap pembangunan nasional, misalnya melalui inovasi yang menawarkan solusi terhadap tantangan nasional. Untuk mencapai pendekatan ini, pengembangan profesional guru harus fokus pada penyediaan pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkan metodologi dan teknologi yang lebih kompleks. Perubahan dalam kurikulum harus menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan masalah-masalah di dunia nyata, yang mungkin membutuhkan keterampilan kolaboratif pada siswa di tingkat lokal maupun global. Guru di sini merupakan pengelola atau fasilitator lingkungan pembelajaran. Kompetensi tahap pendalaman pengetahuan bertujuan agar guru mampu memanfaatkan TIK dalam pembelajaran untuk memberdayakan siswa sehingga mampu menerapkan pengetahuan dari mata pelajaran yang diterimanya untuk memecahkan permasalahan kompleks yang dihadapinya dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Dan yang ketiga ada kreasi pengetahuan. Kemampuan guru memanfaatkan TIK untuk mendorong siswa mampu meningkatkan produktivitas dengan senantiasa terlibat dalam penciptaan dan inovasi pengetahuan. Kompetensi ini merupakan yang paling kompleks karena melibatkan pelaku pendidikan yang terlibat dan dapat memperoleh manfaat dari proses kreasi pengetahuan, inovasi, dan partisipasi dalam pembelajaran seumur hidup. Perubahan kurikulum diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kreatif, inovasi, dan berpikir kritis. Guru dapat mencontohkan keterampilan ini kepada siswa-siswa mereka melalui pengembangan profesional yang mereka alami sendiri. Di sini, guru dapat mengembangkan keterampilan yang lebih rumit dalam penggunaan teknologi dan keterampilan kolaborasi dengan rekan kerja untuk merancang pembelajaran berbasis proyek yang menantang bagi siswa. Selanjutnya ada implementasi ICT pada media pembelajaran. Agar materi media pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, terutama bagi siswa sekolah dasar, maka diperlukan penggunaan komponen visualisasi multimedia seperti video, audio, gambar grafis, foto, animasi, dan juga slide presentasi. Nah, bentuk visualisasi secara interaktif ini merupakan solusi untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran dan mampu memberikan visualisasi materi secara simulasi sehingga lebih mudah dipahami. Nah, di sini yang pertama ada hakikat media pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak hanya merupakan proses interaksi antara guru dan juga siswa. Salah satu di antaranya yaitu adanya interaksi antara media yang digunakan guru dengan siswa. Media diartikan sebagai pengantar atau perantara, yaitu sebagai pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Nah, dapat dikatakan bahwa media merupakan alat dan bahan yang berisi informasi atau bahan pelajaran yang bertujuan untuk mempermudah mencapai tujuan pembelajaran.
Yang kedua ada klasifikasi media pembelajaran. Berkaitan dengan peran teknologi sebagai media pembelajaran, klasifikasi media dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama media hasil teknologi cetak, yang kedua media hasil teknologi audiovisual, yang ketiga media hasil teknologi komputer, dan yang keempat media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Nah, teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Nah, yang ketiga di sini ada media pembelajaran berbasis komputer. Komputer merupakan salah satu media pembelajaran yang paling sering digunakan oleh guru saat ini. Hal ini berkaitan dengan tuntutan akan keterampilan menggunakan ICT oleh guru. Nah, oleh karena itu guru selalu update ilmu dan melek teknologi guna menjawab tantangan perkembangan dan kemajuan ICT. Salah satu peran guru dalam meningkatkan keefektifan pembelajaran di kelas yaitu dengan menggunakan media berbasis teknologi. Adapun keunggulan media komputer ada beberapa keunggulan. Nah, yang pertama ada komputer dapat mengajarkan konsep-konsep, aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga berprogram cocok digunakan untuk pembelajaran mandiri. Nah, komputer dapat melatih kemampuan motorik siswa jika pembelajaran dikemas dalam bentuk game dan simulasi. Selain itu, komputer juga mampu menyediakan pembelajaran berupa video yang isinya dapat menggugah perasaan dan sikap siswa. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan CME. Lebih lanjut, peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar, pemanfaatannya meliputi penyajian isi informasi materi pelajaran, latihan, atau kedua-keduanya dalam disebut dengan CAI. Selanjutnya yang keempat ada kompetensi guru dalam menerapkan media pembelajaran berbasis komputer pada pembelajaran tematik terpadu. Nah, media berbasis komputer yang umumnya sering digunakan oleh guru yakni jenis multimedia presentasi, video pembelajaran, dan memanfaatkan jaringan internet untuk mencari atau sebagai sumber materi. Namun berdasarkan beberapa artikel yang kami baca, sepertinya kompetensi guru terkait pembuatan media berbasis komputer jenis video di beberapa sekolah belum begitu tampak. Hal ini dikarenakan para guru lebih memilih mengunduh langsung dari internet dengan memanfaatkan fasilitas YouTube untuk video pembelajaran yang dibutuhkan karena dirasa lebih praktis. Penerapan media berbasis komputer yang digunakan guru memiliki kontribusi tidak hanya dalam kemudahan penyampaian materi, tetapi juga pada siswa yang menjadi termotivasi dan tertarik untuk belajar. Selanjutnya yang kelima ada kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan media berbasis komputer pada pembelajaran tematik terpadu. Kesulitan dan hambatan yang dapat dirasakan bagi guru-guru dari penerapan media berbasis komputer ini hanya terkait error aplikasi yang digunakan, serta gejala teknis dari kelistrikan. Misalnya karena terjadi mati listrik yang menyebabkan proses pembelajaran menjadi terhambat. Nah, jika hal ini terjadi, maka guru secara kondisional mengganti media pembelajaran dengan yang lain, misalnya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Nah, yang terakhir ada upaya guru untuk mengatasi kendala dalam menerapkan media berbasis komputer pada pembelajaran tematik terpadu. Adapun upaya yang dilakukan oleh guru-guru yaitu dengan meningkatkan pelatihan, mengembangkan produk media berbasis komputer dengan mempelajari aplikasi pembuatan media berbasis komputer. Selain itu, pihak sekolah, terutama kepala sekolah, juga memberikan andil dalam mengatasi kendala penerapan media berbasis komputer, yaitu dengan mengirimkan guru untuk mengikuti pelatihan pembuatan bahan ajar dan media pembelajaran. Pelatihan dalam bidang komputer dan jaringan atau internet. Selain itu, guru-guru juga mempelajari beberapa program baru terkait pembuatan media berbasis komputer secara mandiri.
Materi selanjutnya mengenai aplikasi software pendukung. Ada banyak aplikasi atau software yang mencakup sebagian atau semua dari komponen multimedia dan bisa diakses menggunakan smartphone maupun komputer yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran yang menarik, seperti membuat dan editing gambar, video dan audio, editing, dan pembuatan slide presentasi. Namun yang paling penting adalah terlebih dahulu mempersiapkan materi-materi yang akan digabungkan ke dalam software-software editing tersebut, seperti video simulasi, grafis, animasi, audio, foto, dan slide presentasi. Materi-materi tersebut dapat dibuat sendiri sesuai tema pelajaran menggunakan berbagai software gambar atau mengunduh dari situs-situs penyedia media baik secara gratis maupun berbayar. Beberapa website menyediakan koleksi gambar, video yang dapat diunduh untuk melengkapi media pembelajaran tanpa harus membuat sendiri seperti Freepik, PNG Wing, Unblast, Pixel, Shutterstock, Image Google. Software-software untuk membuat dan editing gambar antara lain seperti berbasis vektor, CorelDRAW, Adobe Illustrator, berbasis bitmap, Adobe Photoshop, GIMP, Paint. Software-software untuk membuat video dan audio editing antara lain seperti InShoot, KineMaster, Power Director, Animaker, VideoScribe, Filmora, Canva, SmartApps Creator, Screencast-O-Matic, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Model pembelajaran dengan TIK atau ICT untuk tingkat sekolah dasar sesuai kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik dan strategi saintifik. Untuk mengintegrasikan model pembelajaran yang telah disebutkan sebelumnya, maka para guru wajib belajar dan mendapatkan pelatihan pembelajaran berbasis TIK atau ICT ini. Hasil dari pembelajaran guru ini diharapkan dapat diwujudkan menjadi media pembelajaran yang menarik, interaktif sesuai dengan tingkat pemahaman siswa di sekolah dasar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.